saya Diana Veta, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Mata pelajaran saya ampuh adalah bahasa Inggris, dan tantangan terbesar saya sebagai seorang guru bahasa Inggris adalah menciptakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, kreatif, sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa dengan baik, yang saya singkat dengan nama kreasi, kreatif berdiferensiasi. Yang melatar belakangi penerapan pembelajaran kreasi ini adalah pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang mempertimbangkan gaya, kesiapan, dan minat belajar sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Saya selaku guru bahasa Inggris khususnya akan melaksanakan atau selalu membuat pembelajaran itu berdiferensiasi. Terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mohon izin pagi ini saya meminta waktu Ibu wawancara terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Mungkin yang pertama Bu, saya mau menanyakan kalau kebijakan sekolah yang sudah diberikan agar mendukung guru-guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kira-kira dalam bentuk apa aja Bu? Kebijakan sekolah yang mendukung, ya, sangat mendukung karena itu adalah pelaksanaan dari kurikulum merdeka. Karena kita sudah melaksanakan, sekolah sudah melaksanakan, berarti sekolah memberikan kebijakan kepada guru untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk dilaksanakan dalam setiap KBM. Itu saja. Wujud sarananya kira-kira dalam bisa disampaikan kira-kira? Pelajaran yang baik itu harus didukung oleh sarana prasarana juga. Jadi misalkan kita sudah melengkapi setiap ruangan kan menggunakan infocus, kemudian pemanfaatan PMM melalui kompel belajar sekolah, kemudian televisi digital, dan sarana prasarana yang bisa diakses oleh guru, misalkan internet di lingkungan sekolah. Itu mungkin salah satu sarana yang sangat mendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Situasi yang saya hadapi dalam penerapan pembelajaran kreasi ini adalah: yang pertama, kesiapan belajar peserta didik yang beragam dalam satu kelas yang berjumlah 36 orang. Kedua, gaya belajar peserta didik yang bervariasi, yaitu ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Dan situasi terakhir yang saya hadapi adalah masih ada peserta didik yang motivasinya kurang dan belum aktif selama pembelajaran berlangsung di kelas. Tantangan yang saya hadapi adalah: pertama, penyesuaian kesiapan belajar peserta didik yang berjumlah 36 orang. Kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat sehingga bisa memfasilitasi gaya belajar yang beragam. Dan terakhir, pemilihan games atau ice breaking yang variatif untuk mengaktifkan dan memotivasi minat belajar peserta didik. Aset yang dioptimalkan untuk aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi ini adalah: pertama adalah aset manusia, yaitu komunitas belajar yang ada di sekolah. Kedua, aset fisik, yaitu sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di kelas. Dan terakhir, aset politik, kebijakan strategis dari pihak terkait. Pada tahap aksi yang saya lakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tidak lanjut, yang saya singkat dengan akronim 2PTL. Pada kegiatan persiapan, yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat di Kombel. Kemudian, saya lanjutkan dengan mencari dan menyiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisis gaya belajar dan tes awal mengetahui kesiapan belajar. Dan terakhir, penyusunan modul ajar yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan mengintegrasikan unsur kreatif dan games atau ice breaking yang variatif. Tahap pelaksanaan. Tahap ini terdiri dari pra-pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pra-pembelajaran,
Yang saya lakukan adalah pertama, memberikan instrumen tertulis terkait gaya belajar dan pemetaan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian saya lanjutkan dengan menganalisis instrumen tersebut untuk menentukan gaya belajar dan pengelompokannya serta mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Assalamualaikum. Okay guys, before we start our lesson, I'm going to check whether you're ready to study with me or not. Okay. Wow, your whiteboard is a bit dirty. Dua kelas? Siapa yang tiket hari ini? Please. Okay. Raise your hand. Yeah. Would you help me to clean up the whiteboard, please? Come on. Okay, thank you. Tidak kami bukan nangis. Nangis kok. Yang berisan kok. Oscar. Dia mau berisan. Oscar. Dia berisan. Oscar. Apa ini sekarang? Salah gue yang berbeda. Wow. Sikut. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Oke, gengsi. Sikut. Sakit. Sikat. Okay, well guys, I think that's all our class today, and I really hope that you enjoy our class really, and hopefully you can learn something from our class. And to close our class, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you, bye-bye. Refleksi yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah guru perlu melakukan pemilihan kegiatan belajar yang lebih mengaktifkan peserta didik dan pengelolaan waktu yang lebih efektif. Dan refleksi yang didapat dari peserta didik, mereka sangat senang karena materinya menarik dan pembelajarannya juga variatif. Setelah belajar materi caption menggunakan media sosial masing-masing di HP, saya jadi paham bahwa materi ini sangat menyenangkan karena selain memberikan variasi terhadap cara penyampaian materi, juga menjadi sarana untuk penerapan visi misi sekolah yang keenam, yaitu memahirkan penggunaan Information Communication and Technology. Belajar materi caption menggunakan HP melalui media sosial, saya merasa bahwa pelajaran ini sangat menyenangkan karena saya merasa kami bebas untuk berkreativitas dalam mempublikasikan post tersebut. Dengan belajar materi caption menggunakan sosial media yang ada di HP kita masing-masing, saya merasa pembelajaran menjadi lebih bervariasi karena tidak hanya terfokus pada papan tulis saja. Dengan belajar materi caption menggunakan media sosial di HP, saya merasa pembelajaran ini terasa lebih menarik dan juga menyenangkan. Karena apa? Karena saya bisa memasukkan media sosial yang bersifat pribadi bagi saya, dapat saya hubungkan secara langsung dengan materi pembelajaran sekolah. Pergi ke pasar membeli melati. Jangan lupa bunga seroja. Murid-murid sukacita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ilmu didapat akan menjadi barokah. Demikian video ini, semoga menginspirasi. Tanjung Serian Cinta Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.